Taat adalah pilihan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Murid-muridnya pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham itu?" Jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku, dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Melihat foto saya mengenakan busana liturgi di media sosial, seorang sahabat berkebangsaan asing yang sudah lama tidak berkomunikasi bertanya, "Sejak kapan kamu Katolik? Saya pikir kamu tidak percaya Tuhan." Saya memahami keheranannya, karena pada masa itu saya cukup banyak bergaul dengan mereka yang tidak percaya Tuhan dan agnostik. Bersama mereka, pembicaraan mengalir dalam bahasa universal, cinta kasih, dan saling menghargai. Saya menghidupi keimanan saya secara pribadi. Mereka juga menjalani kehidupan mereka sewajarnya. Ketika pertanyaan itu saya lontarkan kembali pada diri sendiri, saya merasakan adanya perubahan. Bila dahulu kesadaran sebagai individu lebih mendominasi, saat ini lebih kepada kesadaran sebagai bagian dari komunitas. Untuk apa saya menjalani hidup secara Katolik, terlibat dalam berbagai karya pelayanan dan kegiatan lainnya? Jawabannya adalah karena percaya bahwa Tuhan menawarkan pilihan. Tidak ada paksaan. Saya memilih percaya, menjadi Katolik, dan pada akhirnya memilih untuk setia dan bertanggung jawab pada pilihan itu. Kesadaran itu sangat membantu dalam menjalani kehidupan sosial, bermasyarakat, dan bernegara. Ada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijunjung tinggi untuk kebaikan bersama. Dalam kehidupannya di dunia, Yesus memilih untuk setia dan taat kepada kehendak Bapa yang membuat para murid bersedih. Bahkan di dalam perikop ini, selain memilih taat kepada otoritas Allah, Yesus juga menunjukkan ketaatannya pada otoritas dunia. Dalam hal ini, agama Yahudi. Meskipun sebenarnya Yesus jauh lebih tinggi
dari segala hukum agama maupun peraturan manusia. Sebagai pemilik bait Allah, sebenarnya Yesus tidak perlu membayar pajak. Namun dengan cara yang ajaib, Dia tetap menyediakan dan meminta Petrus untuk membayar pajak bagi mereka berdua, agar tidak membuat mereka gusar. Karena ketaatannya kepada Bapa dalam karya keselamatan Allah, Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Yesus juga menunjukkan kesadaran bahwa kehadirannya di dunia menuntut konsekuensi duniawi dan mengajarkan kepada kita untuk taat demi kebaikan semua orang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau senantiasa menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu dengan memberikan pilihan kepada kami. Seperti Yesus yang memilih taat pada kehendak-Mu dan tetap menaati peraturan dunia demi kebaikan semua orang. Kiranya Engkau menyalakan api keberanian dalam diri kami untuk menentukan pilihan dan menaatinya dengan berbagai konsekuensi serta pengorbanan yang harus kami lakukan. Karena hanya Engkaulah sumber kasih dan keselamatan bagi semua orang. Amin.